إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته وتابعيهم وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا مشايخنا بالأجر خصوصا محمد أصولهم وفروعهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا به وبعلومهما في الدارين آمين. قال والحد الجامع المانع ويقال المضطرب المنعكس. Ini masuk ke pembahasan tentang definisi had. Kenapa masuk ke pembahasan tentang definisi had? Karena sebelum pembahasan had ini, itu dibahas tentang ad-dalil. Ya, dibahas tentang ad-dalil. Ad-dalil ma yumkinu tawassul bi sahihin nazar fihi ila matlubin khabari. Wa ikhtalafa a'immatuna halil ilmu aqibahu muktasabun. Terus kemudian wal haddu al-jami'ul bani' wa yuqalu al-muqtaridul mun'akis. Kenapa had itu disebutkan pembahasannya setelah ad-dalil? Karena dalil itu yudlabu bihi tasdiqun ammal haddu fayudlabu bihi tasawwurun. Jadi kalau kita belajar mantik itu dijelaskan bahwasanya al-muwassil ila tasdiq, sesuatu yang bisa mengantarkan kepada tasdik itu disebut sebagai yusamma dalilan. Ammal muwassil ila tasawwur fahuwa mu'arrif atau had. Mu'arrif atau had. Jadi penyebutan had, definisi had di sini atau mu'arrif itu supaya al-matalib sesuatu yang dituju itu bisa terangkum keduanya. Berarti al-matalib naw'an. Al-matalib tasdiqiyah fa yustafadu min ad-dalil. Wa tsani al-matalib at-tasawwuriyah fa tustafadu min al-mu'arrif atau min al-had. Ya kan ya? Berarti al-ilmu naw'an. Ya kan ilmu kan ada dua macam ya. Ada tasawwur dan tasdik. Ilmu hadis itu ada tasawwur, tasdik. Sesuatu yang bisa mengantarkan kita kepada tasdik itu disebut sebagai dalil. Sedangkan sesuatu yang bisa mengantarkan kita kepada tasawwur itu disebut sebagai mu'arrif, definisi atau had. Oke. Jadi supaya lengkap pembahasan tentang al-maqalid, tentang tasawwur, tasdik supaya lengkap. Nah, ini juga salah satu bukti bahwasanya mempelajari ilmu usul fikih itu sangat butuh dengan ilmu mantik. Karena itu kita penting untuk mengetahui ilmu mantik, mempelajari mantik ini penting untuk memahami usul fikih. Kemudian dalam definisi ini al-haddu al-jami'u al-mani' wa yuqalu al-muttarid al-mun'akis. Nah, di sini al-had di sini adalah ai indal usuliyin. Menurut para ulama usul fikih. Menurut para ulama usul fikih. Bukan posisi had menurut ulama usul fikih itu sama dengan posisi al-mu'arrif indah al-manatiq. Menurut ahli mantiq. Kenapa? Karena posisi had di sini menurut ulama usuliyin itu baik ada kalanya itu haknya itu yang disebut dalam mantik sebagai hatam
atau yang ghairu tam atau rosem juga sekalian. Ya kan ya? Demikian. Jadi had indal usulin a'ammu minal haddi indah al-manatiqah. Lebih umum dibandingkan had menurut manatiqah. Karena manatiqah, ahli mantik, itu kan membaginya pertama mu'arif. Mu'arif itu ada dua macam. Yaitu ada tiga macam. Had, rosem, kemudian lafzi. Lafzinya nggak dibahas. Had dan rosem. Oke ya. Mu'arif itu ada dua, had dan rosem. Gimana? Sedangkan usul fikih, ulama usulin, itu menamakannya had. Itu maksudnya adalah mu'arif indah al-manatiqah. Bukan had yang bagian dari mu'arif menurut manatiqah. Karena itu had menurut indal usulin, itu maksudnya itu baik ada kalanya itu had indal manatiqah atau rosem indal manatiqah. Nggak peduli. Tidak peduli. Ulama usulin nggak peduli. Jadi kita nggak bisa mengkritik misalnya ketika ulama usulin mengatakan haddu kaza kada. La, hadza laisa bihaddin wa innama huwa rosem. Enggak. Kenapa? Karena ulama usulin mentakbir mu'arif dengan kata-kata al-haddu. Dengan kata-kata al-haddu itu sendiri. Dia lebih umum dibandingkan al-haddu indah al-manatiqah. Karena itu di dalam secara mahali jelas wal haddu ay indal usulin. Wal haddu indal usulin ma yumayyizu syai'a amma adahu. Kal mu'arif indal manatiqah. Inti dari al-had indal usulin adalah sesuatu yang bisa memisahkan sesuatu dari yang lainnya. Mayumayyizu syai'ah an ghairihi, yang bisa memisahkan satu hal dengan yang lainnya. Sekira ketika sudah dipisahkan, kita bisa mengetahui batasan-batasan mana yang disebut sebagai insan misalnya, dan mana yang ghairu insan. Misalnya kita kasih contoh. Al-insan didefinisikan sebagai apa? Sebagai al-insan hayawan an-natik. Dengan mendefinisikannya sebagai al-hayawan an-natik, al-hayawan an-natik ini disebut sebagai mu'arif, kita bisa memisahkan mana yang manusia dengan mana yang tidak manusia. Ada hayawan yang ghairu natik, berarti dia ghairu insan. Hewan yang ghairu natik, misalnya hewan macan, buaya, dan sebagainya. Itu berarti adalah bukan manusia. Artinya kita bisa memisahkan mana manusia dengan mana yang tidak manusia. Ya kan ya? Berarti had itu inti dari had menurut ulama usulin adalah ma yumayyizu syai'a an ghairihi, yang bisa memisahkan satu hal dari yang lain. Mencegahnya agar tidak sama dengan hal yang lain. Karena al-had menurut lughawi, makna etimologi lughawi itu sendiri adalah al-manu, al-haddu ay al-manu. Ya kan ya? Jadi intinya adalah had menurut ulama usulin itu lebih umum dibandingkan had menurut manatiqah. Karena menurut manatiqah had itu harus menggunakan jinsin qarib, faslun qarib. Ya kan ya? Kalau dia tidak menggunakan fasal, dia hanya rosem. Kalau ulama usulin, dia had itu mencakup duanya, baik itu yang disebut sebagai had menurut ulama manatiqah atau yang disebut sebagai rosem menurut ulama manatiqah. Ya kan ya? Oke. Lah had itu bisa, kan pertama tadi takbir tentang had. Had itu ma yumayyizu syai'ah amma adahu, amma an ghairihi, amma adahu. Yang bisa memisahkan sesuatu dari yang lain, ya kan ya? Loh, sesuatu itu bisa memisahkan, had itu bisa memisahkan satu hal dari yang lain, itu dengan cara apa? Dengan cara ketika tidak ada satupun yang bukan anggota dari mu'arraf ini, yang ditakrif ini, bisa masuk ke dalamnya. Juga tidak ada satupun yang anggota dari yang ditakrif ini, afrodnya, yang tidak tercakup. Yang tidak tercakup.
Artinya sesuatu bisa dikatakan sebagai dia memisahkan satu dengan yang lainnya itu caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan cara tidak ada satupun sesuatu yang seharusnya masuk kok keluar, dan tidak ada sesuatu pun yang seharusnya keluar kok masuk. Ya kan ya? Contoh ya, al-insan hayawan natik. Dengan definisi al-hayawan an-natik. Manusia adalah hewan yang berakal. Itu kita bisa mengeluarkan atau kita memasukkan seluruh hal yang harusnya masuk dan memang harusnya masuk. Dan seharusnya masuk. Misalnya gini, al-insan hayawan. Dengan kata-kata hayawan, itu kita bisa mencakup seluruh hayawan. Seluruh hayawan yang seharusnya masuk. Yang seharusnya masuk di dalam kategori manusia adalah manusia laki-laki, manusia perempuan, manusia gila. Itu semuanya hewan. Manusia semuanya itu manusia. Nah, kata-kata natik di sini, itu fungsinya adalah ini hewan natik, ini fungsi dua-duanya. Maaf, tadi harusnya secara langsung fungsi keduanya itu yang seharusnya masuk harus masuk, yang seharusnya keluar harus keluar. Tidak boleh ada sesuatu yang seharusnya keluar kok masuk di tarif, dan juga tidak boleh seharusnya yang masuk kok dia keluar. Artinya dia harus mencakup seluruh yang seharusnya masuk dan juga melarang masuk seluruh yang tidak seharusnya masuk. Ya kan ya? Ya karena ketika mentakrifnya al-insan sebagai hewan natik, kita mengeluarkan semua hal yang hewan tapi yang nggak natik, yang tidak masuk ke cakupan manusia. Dan juga kita memasukkan seluruh jenis hewan natik sehingga masuk ke dalam definisi manusia. Sehingga masuk ke dalamnya adalah laki-laki, perempuan, anak kecil, itu semuanya hewan natik. Natik itu yang punya potensi berakal, meskipun kadang dia tidak berakal. Karena ada sesuatu yang datang baru, al-arid, misalnya dia masih kecil, dia akalnya belum sempurna, atau gila, sebagian akalnya cabut. Tapi potensi dia itu berakal. Bukan berarti al-hayawan natik itu natik bil fi'li, tapi bil kuwah. Potensi. Sedangkan tarif dari natik itu sendiri itu bukan berakal secara umum, enggak. Natik itu kalau dalam ulama mantik menyebutnya sebagai at-tamyiz bainal kulliyat wal juz'iyat. Yang bisa memisah, yang bisa membedakan antara yang mana kulliyat dan juz'iyat. Itu hanya bisa dilakukan oleh manusia. Yang selain manusia nggak bisa memisahkan antara mana juz'iyat dan kulliyat, nggak bisa. Hewan itu punya insting, tapi dia membedakan mana juz'iyat kulliyat itu enggak. Nah, juz'iyat kulliyat itu misalnya al-wahid itu aqallu minal isnain. Al-isnain a'dhamu minal wahid, al-kullu a'dhamu minal juz'i, al-juz'u aqallu minal kulli. Seperti itu. Karena itu yang bisa ilmu matematika itu hanya manusia. Karena matematika itu kaitannya dengan al-kham, kaitannya dengan kamiyah, tentang al-kulliyah, al-juz'iyah, seperti itu kan. Ilmu-ilmu yang abstrak yang bisa membedakan kulliyah dan itu itibariyah dan sebagainya itu hanya manusia. Itu yang dimaksud an-natik itu sendiri. An-natik bil kuwah. Bukan bil fi'li. Kalau bil fi'li, terkadang itu orang itu nggak berakal karena dia gila atau dia belum sempurna akalnya. Tapi yang dimaksud di sini hayawanun natik bil kuwah. Natik di sini artinya kita adalah tamyizul kulliyat anil juz'iyat. Ya. Berarti tadi saya katakan bahwasanya hak itu adalah sesuatu yang bisa memisahkan satu hal dari yang lainnya. Tidak bisa disebut sebagai hal itu, tidak bisa disebut sebagai dia bisa memisahkan satu hal dari yang lainnya, kecuali dia tidak ada satupun yang seharusnya masuk kok keluar, dan tidak ada satupun yang seharusnya keluar kok masuk. Ya, itu disebut sebagai had. Karena itu, ketika mendefinisikan al-had ma huwal had, para ulama punya takbir. Di sini oleh Imam Tajuddin Subki, beliau memilih yang dirojihkan. Asbabur rujahan itu banyak alasan, bukan karena yang pilihan yang lainnya itu tidak benar. Benar juga, cuma dia lebih wadih dalalahnya,
Itu lebih dirojikan. Dia itu azhar atau Allah. Nah, karena itu beliau merojikan di sini disebutkan ada dua macam mendefinisikan ma huwal had. Pertama al-jami' al-mani' wa yuqalu, kata-kata wa yuqalu berarti al-muttarid al-munakis berarti derajatnya lebih di bawah daripada al-jami' al-mani' menurut Tajuddin As-Subki. Kenapa? Karena alasannya al-jami' al-mani' itu lebih jelas dibandingkan al-muttarid al-munakis. Kenapa disebut sebagai jelas? Lebih jelas karena gini, al-jami' maksudnya al-jami' ay li afradil mahdud. Fala yakhruju anhu syai'un min ghairi afradil mahdud. Maksudnya al-jami' dia bisa mengumpulkan, bisa memasukkan seluruh afradul mahdud, anggota-anggota yang dihadkan, yang jadi anggota yang harus masuk cakupan had. Masuk semuanya sehingga tidak ada yang keluar satupun. Fala yakhruju anhu syai'un min afradil mahdud. Ya kan? Sehingga tidak ada keluar. Namanya jami'. Jami' mengumpulkan seluruhnya. Jangan sampai ada yang seharusnya masuk kok tidak masuk. Itu namanya jami'. Ya kan ya? Juga al-mani', al-jami'ul mani'. Jadi itu murakkab ya, bukan al-jami' wal mani', enggak, tapi al-jami'ul mani'. Al-had itu al-jami'ul mani'. Al-jami' yaitu al-jami' li afradil mahdud, al-mani' min dukhuli ghairi afradil mahdud fihi fi ta'rif. Dan dia menghalangi segala sesuatu yang bukan termasuk anggota mahdud ke dalam had. Dalam had. Berarti dia menghalangi ay al-mani' min dukhuli ghairi afradil mahdud fihi fil haddi. Fala yadkhulu fihi syai'un min ghairi afradil mahdud, sehingga tidak ada satupun yang bukan dari anggota mahdud ini bisa masuk ke dalam had. Itu fungsinya. Berarti al-jami' merangkum seluruh hal yang seharusnya masuk, al-mani' mengeluarkan seluruhnya yang seharusnya keluar. Sehingga tidak ada yang masuk padahal dia harusnya keluar, dan tidak ada yang keluar padahal dia seharusnya masuk. Oke. Itu jelas. Supaya tidak misalnya kalau kita mendefinisikan manusia sebagai mahwal insan, al-insan huwa hayawanun katib bil fi'li, hayawanun katibun bil fi'li misalnya. Yaitu manusia yang menulis secara aktual. Jadi karena saya lihat bahwasanya yang bisa menulis itu hanya manusia. Selain manusia itu tidak bisa menulis. Berarti saya mendefinisikan manusia adalah al-insan hayawanun natikun bil fi'li. Oke ya. Nah, definisi ini kurang pas. Kenapa? Karena mendefinisikan manusia dengan hewan yang bisa menulis secara aktual itu nanti akan mengecualikan. Dia akan mengeluarkan, ya kan ya? Dia akan mengeluarkan manusia-manusia yang sedang tidak menulis atau memang sedang belum bisa menulis. Padahal kita sepakat bahwasanya itu adalah manusia anak kecil, tidak bisa menulis. Apakah dia manusia? Ya manusia. Berarti definisi kamu nggak mencakup ini. Berarti ghairu jami'. Ya kan? Ghairu jami'. Ya kan ya? Katibun bil fi'li, bil fi'li secara aktual. Atau kita milih yang lain misalnya. Kita memilih al-insan hayawanun mashi. Ya kan ya? Saya melihat manusia itu berjalan. Berarti terus saya lihat ular itu tidak bisa berjalan. Oh, berarti saya mendefinisikan manusia sebagai hewan yang bisa berjalan. Loh, mendefinisikan manusia dengan hewan yang berjalan. Ini mengandung problem. Problemnya apa? Ternyata ada hewan juga yang bisa berjalan tapi dia bukan manusia. Kera berjalan. Tapi dia bukan manusia. Artinya fungsi dari had yang itu membedakan satu dengan yang lain nggak terpenuhi di sini. Nggak terpenuhi karena apa? Nggak terpenuhi karena ada sesuatu yang tidak seharusnya masuk kok masuk. Ya kan ya? Tadi mendefinisikan hewan masih hewan yang bisa berjalan. Oh ternyata ada monyet bisa berjalan, berarti monyet berarti pas dong disebut sebagai manusia. Oh berarti nggak pas, berarti tidak memenuhi syarat sebagai had. Karena apa? Karena ada mulmani. Dia ghairu mani'in.
Ya kan? Kalau yang pertama hayawan kan dipilih ya ghairu jami'. Ya. Jelas. Berarti kita memilih definisi adalah definisi yang jami' manik. Bisa mengumpulkan seluruh afrodul mahdud sehingga tidak ada satupun yang keluar. Dan juga bisa mencegah yang bukan dari afrodul mahdud sehingga tidak ada satupun yang seharusnya keluar jadi masuk. Ya. Itu. Lah, wa yuqalu al-muttarid al-mun'akis. Ada takbir lain untuk mendefinisikan had itu sebagai had itu apa? Yaitu al-muttaridul mun'akis. Lah al-muttaridul mun'akis di sini itu tafsiran terhadapnya itu banyak sekali. Banyak sekali. Nanti saya jelaskan ketika membaca al-muttarid al-mun'akis, ketika membaca syarahnya ini. Tapi yang intinya penafsirannya itu yang disepakati, yang disetujui oleh Syekh Mahali misalnya dan Syekh Kasih adalah al-muttarid itu sama dengan manik. Sedangkan al-mun'akis itu sama dengan jami'. Jadi kebalikannya. Al-jami' manik, al-muttarid. Muttarid itu selevelnya dengan al-manik. Sedangkan al-mun'akis selevelnya dengan jami'. Gitu. Ada juga yang menafsirkan enggak. Yaitu Imam Al-Qarafi. Nanti akan dikritik. Al-muttarid huwa al-jami'. Al-mun'akis huwa al-manik. Ya kan ya? Itu enggak pas. Tafsirannya itu enggak pas. Menurut para ulama. Tapi ala kulli hal itu istilah para ulama dalam memahami pemahaman tentang mahwal inikas, mahwal ittirab. Seperti itu. Tapi intinya seperti itu. Tapi ala kulli hal ditarjih al-jami' dibanding al-jami' ma'alih dibanding al-muttarid al-mun'akis karena dia lebih jelas. Dalalahnya lebih jelas. Lebih jelas. Tafsir al-muttarid. Di sini ada 4 kemungkinan tafsir al-muttarid al-mun'akis di sini. Ya kan ya? 4 kemungkinan yang akan disebutkan di sini. Oke, kita akan baca aja. Qala al-musannif wal haddu al-jami' al-mani' wa yuqalu al-muttarid al-mun'akis. Qala syarih dzakaru fil haddi ibarataini. Para ulama menyebutkan dalam had itu 2 takbir untuk mengungkapkan ma huwal haddu. Ma huwal haddu. Takbir yang pertama, ihdahuma ayyakuna jami'an ay li afradil mahdud. Yang pertama, had itu harus jami'. Harus mencakup ay li afradil mahdud. Dia mencakup seluruh anggota mahdud. Mani'an. Juga mani' mencegah, yaitu mendukhuli ghairiha fih. Yaitu mencegah seluruh selainnya afrodil mahdud ke dalamnya. Jadi jangan sampai sesuatu yang harusnya keluar kok malah masuk. Nah, seperti kaqaulina al-insan hayawanun natiq. Seperti perkataan kita ketika mendefinisikan manusia, ma huwal insan al-insan hayawanun natiq. Manusia adalah hewan yang berakal, berkuah. Walau jama'a walam yamna. Andai kata definisinya itu jabe tapi ghairu manik. Walam yamna, tidak manik. Misalnya bakal insan hayawan. Al-insan, kita mendefinisikan bahwa al-insan huwa hayawan. Itu jami'. Jadi tidak ada satupun manusia yang kelewat semuanya. Tapi ghairu manik. Dia ada sesuatu yang bukan anggota manusia tapi masuk ke dalam definisi manusia, hewan, macan, buaya dan sebagainya masuk. Anak kecil masuk semuanya, anak perempuan masuk semuanya, orang dewasa masuk semuanya, tapi juga masuk bersamanya beberapa yang bukan anggota manusia tapi masuk ke dalam kategori manusia. Kalau kita mendefinisikan al-insan huwa hayawan, berarti dia jami' tapi ghairu manik. Ada juga yang mana'a wa lam yajma' atau ada kalanya dia itu manik, mencegah dari yang seharusnya tidak masuk agar tidak masuk, ya kan ya.
Tapi walamnya jema'. Tapi dia tidak mencakup seluruhnya. Tidak berarti dia itu manik tapi ghairu jami'. Misalnya apa? Kal insan rajul. Misalnya kita mendefinisikan bahwa insan al-insan huwa rajul. Itu mana kan? Tidak ada satupun hewan yang bisa masuk. Misalnya macan nggak masuk ke definisi ini karena rajul. Karena yang disifati rajul itu hanya manusia. Ya kan ya? Itu hewan, macan, buaya, kuda dan sebagainya nggak masuk. Cuma dia itu ghairu jami'. Dia mencakup hanya sebagian dari afrodul mahdud. Sebagian. Yaitu apa? Jenis manusia yang laki-laki. Perempuan nggak masuk. Anak kecil nggak masuk. Tahu nggak? Berarti dia ghairu jami'. Manik. Cuma ghairu jami'. Ya. Lam yakun haddan sahihan lil insan. Jika mendefinisikannya itu ghairu jami' tapi ghairu manik atau manik ghairu jami', maka dia lam yakun haddan sahihan lil insan. Itu bukan definisi yang benar terhadap manusia. Jadi yang benar itu harus jami' wa manik. Jami'un manik. Oke. Itu adalah takbir pertama yang dipilih oleh para ulama. Dan itu lebih diunggulkan karena dia lebih jelas. Lebih jelas. Ada takbir yang dipilih oleh ulama lain. Atau yang diutarakan oleh ulama lain. Al-haddu huwal muttaridul mun'akis. Nah, asalnya ayyakuna muttaridan mun'akisan. Had itu harus muttarid dan mun'akis. Apa itu muttarid? Apa itu mun'akis? Nah ini. Wahada ma'nahu yatghammanu arba'a qadaya. Waalaikumsalam. Ini maksudnya adalah mengandung 4 qadiyah, preposisi. Mengandung 4 preposisi. Qadiyah itu ya jumlah mubtada khabar itu. Atau kalam lah. Kalau qadiyah kalau dalam bahasa nahwunya itu kalam. Kalam tam. Kalam tam, qadiyah. Nah, 4 qadiyah itu apa saja ini? Disebutkan. Kullama wujidal haddu wujidal mahdudu wa kullama intafal mahdudu intafal haddu. Ya kan ya? Wasaliyatu lazimatun lil ula. Ini yang jumlah pertama, jumlah kedua. Nah, yang dimaksud dari muttarid adalah kapanpun hadnya ada, maka mahdudnya ada. Itu disebut sebagai muttarid. Dan kapanpun mahdudnya tidak ada, maka hadnya juga pasti otomatis tidak ada. Itu disebut sebagai munakis. Ya kan ya? Sedangkan wasaniyah itu wasaniyatu lazimatun lil ula. Li'annaha aqsu naqidiha fa'agnatil ula anha. Ya kan? Sedangkan jumlah yang kedua yaitu kapanpun mahdudnya itu tidak ada, ya, maka hadnya pasti nggak ada. Nah, yang kedua ini itu lazim. Lazimnya dari yang pertama, artinya kenapa disebut sebagai lazim? Karena dia adalah aks nakid. Aks nakid. Nah, gini. Coba. Kata-kata kullama wujida al-haddu wujida al-mahdudu. Nah, itu kan qadiyahnya seperti ini. Berarti dia qadiyah kulliyah mujabah. Qadiyah kulliyah mujabah. Ya kan ya? Nakidnya qadiyah kulliyah mujabah adalah salibah. Ya kan? Juz'iyah. Salibah juz'iyah. Ini kan mujabah. Mujabah harusnya salibah. Nah, berarti kalau kullama wujida al-haddu wujida al-mahdudu, kalau dinakidkan jadi adalah kullama lam yajid al-haddu lam yujad, kullama lam yujad al-haddu lam yujad al-mahdudu. Ya kan ya?
Ya kan? Jadi, nah, itu nakid. Nakidnya kullama wujida al-haddu wujida al-mahdudu. Itu nakidnya adalah kullama lam yujad al-haddu lam yujad al-mahdudu. Oke ya? Nah, kemudian nakidnya ini dijadikan aks dibalik. Al-aksu qalbu juz'ayil qadiyya ma'a baqa'i sidqi wal kaifiyati wal kam. Jadi kullama wujida al-haddu wujida al-mahdudu. Kayak jelaskan. Terus dijadikan nakid kullama lam yujad al-haddu lam yujad al-mahdudu. Kemudian dijadikan nakid, dijadikan aks. Aksnya adalah ini dibalik. Lam yujad ay intafa kan? Lam yujad ay intafa. Berarti kullama intafal mahdudu intafal haddu. Ya kan ya? Berarti jumlah yang kedua adalah aks dari nakid yang pertama. Aks dari nakid yang pertama. Karena lam yujad itu adalah intafa. Sama kan? Lam yujad adalah intafa. Sebentar.